Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المهتدون. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu, sehingga kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita buka Quran Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. Kata Allah di dalam Quran surah Ibrahim tersebut, apabila kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu kepadamu. Tetapi ingat, kata Allah, ancamannya itu, apabila kamu kufur kepadaku, katanya, niscaya azabku sangat pedih. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Jangan kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berharap kiranya beliau mengakui kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Di ayat 155 Allah menjelaskan pasti Allah memberikan musibah itu menguji kita untuk apakah kita beriman kepada Allah ataukah kita semakin berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah pada ayat ini, Dia akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kecemasan, kelaparan, bahkan kekurangan jiwa, harta atau buah-buahan. Maka di ayat 155 ini, orang yang beruntung itu siapa? Yaitu mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar ini? Kata Allah di dalam ayat selanjutnya, di ayat 156, yaitu orang yang ditimpa musibah, mereka sanggup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan hanya kembali kepadanya. Tapi memang beratlah ketika orang yang ditinggalkan, ketika ditinggal oleh orang yang kita sayangi, seperti ayah, emak, atau keluarga yang meninggalkan kita. Kebanyakan kita lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kebanyakan kita suudzon dengan Allah. Mengapa begitu cepat ya Allah kau panggil dia? Mengapa ya Allah kau cepat, padahal aku masih sayang kepadanya? Padahal kematian memanglah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau kita udah sampai
pada waktunya Allah akan memanggil kita untuk meninggalkan dunia ini. Karena tak bisa kita majukan, tak bisa kita mundurkan kematian itu. Pasti akan mendatangi kita. Walaupun kita dimanapun, walaupun kita di ujung balik tembok yang kokoh sekalipun, karena kematian itu memang kepastian. Tapi kenapa kita masih meragukan kematian itu? Allah menanyakan itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kita ingkar kepada Allah padahal tadinya kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, kemudian lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya hanya kamu kembali. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sudah memasuki fase kehidupan, yaitu dari rahim, kemudian kita udah fase kedua, nanti kematian udah ke fase ketiga, yaitu alam barzah. Itulah pintu menuju akhirat. Kalau kita ingin cepat menuju akhirat, mau selamat di akhirat, kita ya harus mati. Kenapa? Dan mau selamat di akhirat itu pun ditanya juga. Kalau amal kita baik selama hidup kita, maka baiklah seluruh amal kita. Atau sering disebutkan mati kita itu haruslah husnul khotimah. Bagaimana mati husnul khotimah itu? Apabila kita di akhir hidup kita mengucapkan La ilaha illallah, masuk surga kita. Tetapi jika kita ini pula mati, dibilangnya sekakmat, super win, itulah baru mati dia. Karena pada
hidupnya dia main catur, dia main domino. Ya pada akhir hidupnya ya itulah yang dibilangnya. Makanya kita berdoa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, atau mati yang tidak baik. Kemudian apalagi selain sabar yang tadi disebutkan, yaitu amalan terbaik. Bagaimana amalan terbaik itu? Ya Rasulullah, sahabat menanya, bagaimana amalan terbaik atau perbuatan yang terbaik? Yaitu kata Nabi, amalan terbaik yaitu dengan sedikit demi sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Apa dia? Seperti mengaji, selembar demi selembar tak apa-apalah, asal tiap hari. Kemudian sholat berjamaah, itu pun sholat berjamaah adalah amalan terbaik. Tapi setiap hari, jangan kita pula sehari itu sholat jamaah tetapi besoknya tidak, besoknya lagi iya. Itu tergantung kita lah bagaimana. Kemudian sedekah, itu pun amalan terbaik. Apabila sedekah kita dilakukan terus menerus, 10.000 tapi tiap hari sedekah kita, menolong orang yang lagi kesusahan, itu pun amalan terbaik. Kemudian amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah tiada, amalan itu tetap mengalir pahalanya. Seandainya kita menyumbangkan misalnya 1 truk semen kepada masjid, maka mengalir pahalanya ketika orang yang lagi sholat di masjid itu. Mungkin sampai sinilah ceramah saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita yang mendengarkan ceramah saya ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung cendrian daun selasi, cukup sekian dan terima kasih.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa bassiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.